Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Romli dan Ibu Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan juga kepada teman-teman semua yang telah bersedia menyempatkan menyimak video presentasi dari kelompok 4. Saya di sini Vira Rana Putri Mahardika sebagai moderator dari kelompok 4 ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai kebutuhan masyarakat dalam bidang politik dan keamanan. Dan kelompok 4 terdiri dari Abira Salsabila, Vanessa Evelyn, Ida Febriani, dan Nikmah Andriani. Berikutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Hukum dalam kebutuhan masyarakat. 1. Hukum dan kaitannya dengan politik. Hukum dan politik merupakan sebuah komponen di dalam sistem kemasyarakatan. Keduanya sama-sama menjalankan sebuah fungsi tertentu agar tergeraknya sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Meskipun di antara keduanya memiliki fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, tetapi keduanya tidak saling bertentangan, tetap saling melengkapi, masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Yang kedua, makna kesadaran hukum. Kesadaran hukum juga dapat dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan pada efektivitas hukum. Kesadaran hukum juga dapat memberikan kesadaran berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat pada manusia tentang hukum yang ada. Yang ketiga, elemen kesadaran hukum. Jika dilihat dari proses perkembangan pada hukum yang ada di dalam sejarah terhadap hubungan dengan keberadaan dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum yang positif. Peranan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, hukum masyarakat primitif secara total merupakan kesadaran hukum masyarakatnya pada kitab undang-undang yang dapat dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk. Yang kedua, paham skolastik. Kita percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan pada abad pertengahan. Dalam kesadaran ini tidak penting dihukum, yang terpenting adalah titah Tuhan. Yang ketiga, mazhab hukum ala modern pada abad ke-18 dan ke-19 percaya bahwa hukum itu hasil dari renungan manusia dengan menggunakan rasionya. Yang keempat, paham sosiologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 pada kesadaran hukum masyarakat dapat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial, maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat, atau hukum sebagai penjaga status. Namun, di luar itu, aturan tetap bisa menjalankan manfaatnya yang lain, yaitu menggunakan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan pada masyarakat. Penyelewengan dan ketidakadilan hukum di Indonesia. Hukum yang diciptakan seharusnya dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara, dan semua warga negara membutuhkan hak atas perlindungan hukum tersebut. Akan tetapi, pada saat ini keberadaan hukum di Indonesia sering disertai dengan beberapa masalah yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Tetapi dua kali hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan, namun kasus-kasus tersebut sering ditemukan dan pelakunya sudah tentu adalah orang yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke atas. Contoh kasus ketidakadilannya hukum di kehidupan masyarakat di Indonesia. 1. Kasus Nenek Asyani yang mendapat hukuman 1 tahun penjara karena kasusnya yang mencuri kayu bakar. 2. Kasus Nenek Saulina yang kasusnya ditetapkan oleh hakim mendapat 1 bulan penjara karena kasus menebang pohon durian milik kerabatnya yang sebesar 5 inci. Posisi hukum yang semestinya dalam masyarakat. Dalam kaitan menggunakan undang-undang yang memihak kepada para rakyat, wajib pula kita mencermati pembuatannya yang matang.
Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak yang sengsara, tetapi yang tidak memberikan hasil yang banyak seperti tercantum pada maksud dikeluarkannya peraturan tersebut. Sebuah negara itu berdiri memiliki tujuan utama, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi para rakyatnya. Untuk itu, pemimpinlah yang harus menjamin perlindungan dan pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak globalisasi pada masyarakat dalam bidang politik dan keamanan. Dengan adanya globalisasi yang menyajikan informasi cepat, akurat, dan teknologi yang semakin maju dan canggih, maka dari itu, sering terjadi terorisme di beberapa wilayah di Indonesia. Dampak dari terorisme sendiri yakni dapat buruknya citra Indonesia di mata dunia internasional, karena menganggap Indonesia sebagai negara yang tidak aman dan berimbas pada sektor-sektor lainnya. Kesimpulannya adalah hukum sebagai norma umum penguasa masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang menyatakan bahwa hukum mengikat sebagian atau semua anggota masyarakat tertentu untuk menjaga ketertiban yang diharapkan oleh penguasa. Politik adalah kegiatan dalam sistem yang tujuannya untuk menentukan tujuan sistem dan mencapainya. Hukum memiliki fungsi yang sangat mendasar untuk menjalankan sistem nasional. Salah satu fungsi dasar hukum adalah pengendalian. Tentu saja jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, negara tersebut akan kehilangan alatnya. Negara akan berantakan, sistem nasional tidak akan berfungsi, banyak undang-undang yang akan dilanggar dan hak asasi manusia tidak akan terwujud hingga akhirnya negara tersebut jatuh ke dalam jurang disintegrasi bangsa dan kehidupan sosial atau bangsa tidak dapat dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang telah ditunjuk untuk kelompok kami. Jika ada kekurangan baik dalam perkataan atau materinya kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.